Masih ingatkah sahabat tentang bangun ruang dimensi 3 yang sahabat pelajari ketika SD dan SMP? Dapatkah sahabat sebutkan contoh bangun ruang dimensi 3 yang ada di kehidupan nyata? Tapi bagaimana bentuknya bisa bagus dan pas seperti itu ya? Semua itu memerlukan perhitungan jarak dan sudut yang akurat. Sebelum kita pelajari tentang jarak dan sudut, mari kita pelajari tentang unsur-unsur yang terdapat pada bangun ruang dan tempat kedudukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Dini Dahlia, peserta pembatik level 3 dari Kabupaten Serang. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan jarak antara dua titik dalam ruang, dan yang kedua adalah menentukan jarak antara dua titik dalam ruang. Kita bahas tentang titik. Apa itu titik? Titik tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan tanda noktah. Dan nama hurufnya biasanya menggunakan huruf kapital. Nama titiknya merupakan biasanya digunakan huruf kapital untuk menamakan sebuah titik. Contohnya pada kubus ABCDFGH di sini, ada yang tahu titiknya ada berapa? Di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Jadi ada 8 titik ya. Kemudian jarak antar titik. Bagaimana menentukan jarak antara dua titik? Tinggal tarik garis terpendek, garis lurus terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Bagaimana jika dalam bangun ruang? Di sini misalnya yang ditanyakan adalah jarak titik A dan titik B ya. Panjangnya adalah merupakan panjang rusuk kubus tersebut. Di sini contohnya, nah jarak titik A dan titik B adalah 4 cm. Begitu juga dengan jarak titik B dan F, jarak titik C dan G, jarak F dan G itu sama-sama 4 cm. Bagaimana kalau ada kasus lain di sini? Contohnya titik A dan titik F. Nah, cara menentukannya gimana? 4 cm bukan? Bukan ya, ini bukan rusuk kubusnya. Tapi yang tadi dinamakan adalah diagonal bidang depan. Nah, bagaimana kalau jarak titik A dan titik C? Ini juga diagonal bidang yang bawah, ya, bidang ABCD. Dan bagaimana juga kalau yang ditanyakan adalah jarak titik A dan titik G? Ini dinamakan diagonal ruang. Itu bisa diselesaikan dengan teorema Pitagoras. Masih ingat teorema Pitagoras yang dipelajari di SMP? Ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, ini rumusnya. BC kuadrat sama dengan panjang AB kuadrat ditambah panjang AC kuadrat. Di sini BC adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Kemudian bagaimana kalau yang ditanyakannya AC? Panjang AC adalah hipotenusa kuadrat atau BC kuadrat dikurangi dengan sisi yang lain atau AB kuadrat. Dan sebaliknya, bagaimana kalau yang ditanyakannya AB? Panjang AB dikuadratkan sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Contoh soal yang pertama, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 2 cm. Tentukan jarak antara titik A dan titik F.
Gambar dulu kubusnya. Nah, ini jaraknya, titik A dan titik F. Bisa menggunakan segitiga yang mana? Segitiga ABF, ya, yang siku-siku di B. Panjang AB berapa? 2 cm. Panjang BF juga sama, 2 cm karena kubus. Jadi untuk menentukan panjang AF atau jarak titik A dan titik F dengan menggunakan teorema Pythagoras. AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berapa? 4 tambah 4. Sama dengan 8. Ini belum jaraknya karena masih AF kuadrat. Bagaimana cara menentukan AF? 8-nya di akar kuadratkan. Nah, difaktorkan. Akar 8 bukan 4 ya, bukan juga 2. Tapi di sini harus harus difaktorkan. Jadi, akar 4 sama dengan 2. Akar 2 ya, akar 2. Jadi, panjang AF adalah 2 akar 2 cm. Soal yang kedua, diketahui kubus ABCDFGH masih sama panjang rusuknya 2 cm. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik A dan titik G. Sama, gambar dulu kubusnya. Ini titiknya, titik A dan titik G. Buat garis lurus yang menghubungkan A dan G. Ini disebut diagonal ruang, ya. Diagonal ruang kubus. Pakai segitiga yang mana? Adakah segitiga siku-siku yang menghubungkan A dan G? Di sini segitiga siku-sikunya adalah segitiga siku-siku ACG yang siku-siku di C. Nah, panjang CG berapa? 2 cm ya, karena rusuk kubus. Kemudian AC. AC panjangnya berapa? Sama dengan BF yang tadi, karena AC juga adalah diagonal bidang kubus ABCDFGH yang panjang rusuknya 2 cm. Jadi AC adalah panjangnya 2 akar 2, sama dengan AF yang contoh soal yang pertama tadi. Kemudian, bagaimana menentukan AG? Ini sudah bisa pakai teorema Pythagoras. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat, ya. 2 akar 2 dikuadratkan, kemudian ditambah 2 kuadrat, ya. 2 akar 2 dikuadratkan, 2-nya dikuadratkan, akar 2-nya juga dikuadratkan, ya. Nah, ini harusnya pakai kurung. Nah, gitu. Jadi 2-nya dikuadratkan, akar 2-nya juga dikuadratkan, ya. 2 dikuadratkan 4, akar 2 dikuadratkan 2. Kemudian ditambah 2 kuadrat, sama dengan 4. 4 kali 2 berapa? 8, sama dengan 4 yang ini, sama dengan 12. Ini masih AG kuadrat. Untuk mencari AG, 12-nya di akar kuadratkan. Akar 12 berapa? Bukan 3, bukan 4, tapi ini juga difaktorkan, sama dengan akar 4 kali 3. Akar 4 sama dengan berapa? 2 akar 3 jadinya, ya. Jadi panjang A atau jarak titik A dan titik G adalah 2 akar 3 cm. Untuk memantapkan pengetahuan kalian tentang materi ini, kerjakan latihan soal berikut. Dengan kubus ABCDFGH dan panjang rusuk yang berbeda, tentukan jarak antara titik B dan titik G, titik H dan titik B, titik A dan titik P, serta titik C dan titik O. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.